Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Ziakila Nafia. Saya Randy Reina. Tera Maharani. Kami di sini akan menjelaskan tentang Perang Galeria Sudirman. Pada tanggal 19 Desember 1948, di salah satu kamar, ada Sudirman sedang berbaring ditemani dengan istri dan dokter pribadinya serta pengawal menemaninya. Yang awalnya sepi, tiba-tiba berubah jadi rusuh. Debut tembakan berserak di Yogyakarta. Mereka pikir sumber bunyinya berasal dari tentara Indonesia yang sedang berlatih. Hingga Komandan Kompi 1 Kapten alias Noli datang dengan langkah tergesa-gesa. Ia menghadap Panglima. Katanya ada serangan mendadak dari tentara Belanda. Ia mengabarkan kalau pasukan Belanda tengah bergerak dari Bandara Maguwo ke pusat Yogyakarta. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas menangkap Soekarno-Hatta dan kelompok lainnya bertugas untuk menangkap Sudirman. Suasana kamar mendadak berubah. Situasi yang semula tenang menjadi panas. Panglima geram. Gimana enggak? Belanda telah berkhianat. Sebelumnya mereka sudah berjanji untuk gencatan senjata. Kita kan udah merdeka sejak 3 tahun yang lalu. Kok tiba-tiba datang gini? Sudirman pun bangkit dari ranjang. Istri dan dokternya membantunya berdiri, khawatir akan kondisi kesehatan Sudirman. Saat itu emang kondisinya lumayan parah. Dalam Panglima Besar Sudirman menulis, Pak Dirman menderita TBC, sebuah paru-paru yang rusak. Tapi ya gimana, Sudirman telah bersumpah kalau ia akan menjaga negara ini sampai mati. Seperti yang kita ketahui, Sudirman yang dekat dengan Tan Malaka kurang suka dengan sikap Soekarno yang memilih bersikap diplomatis. Makanya Sudirman melakukan perlawanan sendiri, yaitu perang. Sudirman pun meminta ajudan 1 Suparjo, Rustan alias Parjo, untuk menghadap presiden bermaksud memberitahu kabar ini. Harapannya Soekarno akan memerintahkan Sudirman untuk memimpin perang melawan Belanda. Ia perang untuk meraih kemerdekaan yang seutuhnya. Perang gerilya, tembakan sudah mengudara, bom telah dijatuhkan dari pesawat, keputusan sudah diambil oleh Sudirman. Lawan! Berhubung kalah jumlah, Sudirman memutuskan berperang dengan taktik gerilya. Sebuah taktik perang di mana Jenderal Sudirman bersama pasukannya harus berpindah-pindah tempat, menghilang, lalu menyerang, dan dengan tiba-tiba bergerak, menyusup, lalu muncul secara mengagetkan, membuat lawan bingung, lalu terpaksa mundur. Sekembalinya dari menemui Soekarno, Sudirman meminta anak buahnya untuk membakar seluruh perlengkapan dan dokumen penting untuk menghilangkan jejak. Ia masuk ke mobil dinas, dikawal berbagai pasukannya yang menaiki mobil bak terbuka. Mereka meninggalkan Yogyakarta yang menuju rute pantai selatan. Tidak ada perlengkapan apapun yang dibawa selain senjata. Kepergian ini dengan resmi memulai serangan gerilya kepada Belanda. Salah satu markas Sudirman di awal gerilya adalah Desa Pakis, Pacitan. Pada 1 April 1949, Sudirman datang bersama rombongan. Hingga 13 April, ada ratusan pasukan yang ditinggal di Desa Pakis baru-baru ini. Mereka dibagi menjadi 6 kelompok kecil. Jenderal Sudirman memang terkenal tertutup dan penuh kehati-hatian. Bahkan ketika diminta tidur di tempat Parjo, ajudannya ia menolak jika ada tamu. Jika identitas tidak jelas, pasti dia anggap sebagai musuh. Kata Supadi dalam Pak Supadi, saksi hidup perjuangan Jenderal Sudirman di Pacitan, rilisan Kompas. Selamat tinggal di markas ini demi mengantisipasi penangkapan Belanda. Pengawas terluar siap melapor dan akan langsung menyembunyikan Sudirman ke hutan. Masih berdasarkan penuturan Padi, rute yang ditempuh Sudirman mulai dari Asrama Magelang lewat Yogyakarta, lalu ke timur Klaten, Wonogiri, Solo, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung sampai Kediri. Gerilya memang taktik yang mampu mengalahkan lawan yang punya jumlah pasukan banyak, tetapi ia jelas membutuhkan energi besar. Terlebih karena saat itu Sudirman sedang sakit. Bayangin deh total perjalanannya aja 1000 km. Gak kebayang segimana 1000 km. Kamu coba aja puterin satu lapangan bola yang gede ya. Nah, Sudirman dan pasukannya muterin itu sebanyak 2000 kali. Kurang lemas apa itu dengkul. Belum lagi medannya yang macem-macem karena tempat mereka bersembunyi kebanyakan di hutan. Jalanan yang becek, kalau hujan kadang terjal dan berbatu. Sambil koordinasi ke semua lini dengan terus bergerak sambil menyerang.
Berdasarkan kesaksian Abu Arifin, Ajudan 2 Jenderal Sudirman, dalam kesaksian Ajudan Jenderal Sudirman saat bergerilya di hutan rilis Rappler, kami sering tidak makan berhari-hari, bagaimana kami bisa hidup berbulan-bulan saat gerilya? Jawabannya dalam mukjizat. Sebagai sosok pemimpin, Sudirman memang sangat dihormati para pasukannya. Sudirman sempat menawarkan siapapun yang tidak kuat agar kembali ke kota. Tapi tidak ada prajurit yang kembali, semua ingin bersama panglima mereka. Hingga belakangan, Belanda mulai tahu markas yang berada di pucuk Gunung Wilis. Markas ini pun dihancurkan. Di lereng gunung ini pula Tan Malaka ditangkap oleh Letnan II Sukoco dan Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Rombongan pasukan pun terpaksa mundur dan bergerak menuju markas di lereng Gunung Lawu. Melihat kondisi pasukannya, Jenderal Sudirman memutuskan beristirahat di rumah warga dan berangkat besok pagi. Tapi Noli, pengawal kepercayaan Sudirman, mendapat info dari intelijen kalau Belanda tengah berangkat dari Malang menuju Kediri. Kalau mereka menginap, Belanda pasti keburu menangkap. Akhirnya keputusan final diambil, mereka berangkat malam itu juga. Kebayang dong bahayanya. Malam hari, tentara pada capek, tersiar kabar kalau Belanda udah OTW gan. Belum lagi kita nggak bisa percaya sebarang orang karena takutnya mereka jadi mata-mata Belanda. Sekali ketahuan posisi Sudirman dan pasukan berantakan, udah taktik gerilya ini. Mereka pun membuat ide bagaimana kalau kita bikin Sudirman palsu demi menghindari Belanda dan mata-mata di sekitar. Seorang letnan muda angkatan laut bernama Harry Kasser yang perawakannya mirip dengan Sudirman dibuat Sudirman palsu. Mantel dan tutup kepala Sudirman diserahkan kepada Harry. Lalu dia dinaikkan ke tanduk. Sementara Sudirman yang asli digendong oleh Noli. Ketika ada orang di jalan yang bertanya, siapa orang yang digendong Noli? Mereka akan menjawab, Muhammad, pengungsi yang sedang sakit parah. Di sisi lain, agar tidak ada mata-mata yang mengintai, ketika berbicara dengan Sudirman, mereka memanggilnya dengan Pade. Kami merasa sedih melihat Padiman harus berjalan kaki sendiri menerobos hutan tanpa digendong atau tanduk. Kalau jalannya sangat tinggi atau terjal, harus kita dorong atau tarik, ucap Noli. Melalui rilisan Historia, di dalam tak selamanya Jenderal Sudirman ditanduk. Rencana ini sebelumnya pernah dilakukan di Wonosari. Saat itu Noli mengumumkan kalau Sudirman ada di Wonosari. Sontak Belanda menurunkan banyak pasukan ke sana, membombardir kota dan mencari sosok Sudirman. Namun nyatanya Sudirman tidak ada beruntung. Sudirman palsu berhasil lolos dari kejaran Belanda. Pada 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman dan pasukannya akhirnya kembali ke Yogyakarta. Taktik gerilya sangat sukses, memukul mundur Belanda. Begitu, kesehatan Sudirman kian merosot. Pada 29 Januari 1950, Sudirman akhirnya meninggalkan dunia di usia 34 tahun. Jenderal Sudirman mungkin telah tiada, tapi bara api perlawanannya masih berkobar hingga kini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.